Mana iki? Yuk, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Prasetya dengan NIM 24030174088 dari kelas PM 2024B. Di sini saya akan menjelaskan geometri analitik, yaitu tentang elips. Selanjutnya, yang pertama adalah definisi elips. Elips adalah sebuah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak ke titik tertentu, yaitu titik fokus F, dan terhadap garis tertentu, yaitu direktriksnya tetap. Nah, perbandingan titik-titik tertentu dengan fokus dengan titik direks itu sama dengan eksentritas dengan eksentrisitas itu kurang dari 1. Baik, lanjut. Kemudian istilah-istilah pada elips. Nah, pada gambar 3 ini F1 itu dan F2 itu lalu 1 dan D2 itu adalah direktriks. Nah, jika P itu pada elips, maka PF1 itu per jarak dari PD1 itu sama dengan PF2 per jarak dari P dengan direktriks itu sama dengan eksentrisitas, dengan eksentrisitasnya itu kurang dari 1. Kemudian T1, V2, T1, dan T2 adalah puncak elips. Kemudian O adalah pusat elips. Nah, OV1 itu sama dengan OV2 sama dengan A, OF1 sama dengan OF2 sama dengan C. Lalu OT1 itu sama dengan OT2 sama dengan B. Kemudian yang kelima itu segmen V1, V2 dan segmen T1, T2 itu disebut sumbul simetri. Nah, sumbul simetri ini yang memuat fokus disebut sumbu panjang, yaitu V1 dan V2, segmen V1, V2 dengan V1, V2 itu sama dengan 2A. Nah, sumbu simetri yang tidak memuat fokus itu disebut sumbu pendek, yaitu T1, segmen T1 dan T2. Nah, dengan T1, T2 ini itu sama dengan 2B. Kemudian yang keenam itu tali busur yang melalui fokus itu disebut tali busur fokus. Kemudian yang ketujuh itu tali busur fokus yang tegak lurus sumbu panjang disebut latus rectum. Dalam hal ini segmen AB dan segmen CD itu adalah latus rectum. Kemudian yang kedelapan adalah ruas garis penghubung fokus dengan titik pada elips itu disebut jari-jari fokus. Baik, selanjutnya. Kemudian persamaan umum elips. Nah, misalkan diketahui pusat dari elips yaitu P dengan titik koordinat alfa, beta itu sumbu panjangnya terletak pada sumbu X. Sumbu pendek terletak pada sumbu Y. Fokus F1 dengan titik koordinatnya alfa plus C, beta. Lalu alfa adalah setengah sumbu panjang, EA adalah setengah sumbu panjang, B adalah setengah sumbu pendek, dan E adalah eksentrisitas elips. Persamaan umum elips dapat dicari dari keterangan yang diketahui tersebut. Baik, selanjutnya. Nah, yang pertama kita mencari persamaan direktriks. Nah, PF1 itu sama dengan C dan PV1 itu sama dengan A. Dengan A itu lebih besar dari C. V1 dengan koordinat alfa ditambah A
beta, dan V2 dengan koordinat alfa min A, beta pada elips, sehingga V1 F1 per V1 T itu sama dengan eksentrisitas. V1 dengan F1 itu adalah A min C, lalu V1 D itu adalah PD min A. Jadi A min C per PD min A itu sama dengan E. Kemudian PD min A-nya dipindah ke kanan, jadinya A min C itu sama dengan E dikalikan PD min A. Nah, ini bisa disebut menjadi persamaan pertama. Lalu selanjutnya itu V2 F1 per V2D itu sama dengan E. V2 F1-nya A plus C per V2D-nya itu PD plus A. Itu sama dengan E. Kemudian menjadi A plus C itu sama dengan E dikalikan PD plus A. Nah, ini menjadi persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini dijumlahkan, maka diperoleh itu adalah 2A sama dengan 2E PD. Kemudian kita bagi 2, jadinya A sama dengan E kali PD. Kemudian E-nya pindah ke A, jadinya PD itu sama dengan A per E. Nah, jika persamaan 1 dan 2 itu dikurangkan, maka diperoleh 2C sama dengan 2E dikalikan A. Kemudian kita bagi 2, jadinya C sama dengan E kali 2. Jadi persamaan direktrix D1 adalah X sama dengan alfa ditambah A per E. Baik, selanjutnya. Yang kedua, mencari hubungan antara A, B, dan E. Nah, T1 F1 per T1 T1 sama dengan T1 F1 sama dengan PD sama dengan E. Nah, ini jadinya T1 F1 itu sama dengan E dikalikan PD sama dengan E. T1 PD-nya itu A per E. Jadinya T1 F1 itu adalah A. Kemudian PT1 dikuadratkan itu dengan T1 F1 dikuadrat kurangi PF1 dikuadratkan. PT1 itu B, jadinya B kuadrat sama dengan T1 F1 kuadrat jadinya A kuadrat min PF1-nya itu C jadinya C kuadrat. Jadinya B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. Kemudian kita tahu C-nya itu adalah A kali E. Jadinya di sini jadinya B kuadrat sama dengan A kuadrat min A kuadrat E kuadrat. Lalu kita bisa kelompokkan, jadinya B kuadrat sama dengan A kuadrat dikali 1 min E kuadrat. Selanjutnya. Kemudian yang ketiga, menemukan kembali persamaan umum elips. Nah, kita misalkan titik K dengan koordinat XK, YK pada elips. Lalu titik F1 dengan koordinat alfa plus C, beta, dan K aksen adalah jarak K ke direktris D1, maka K aksennya dengan koordinat alfa plus A per E, YK. Lalu F1K per K aksen itu sama dengan E. Lalu ini jadinya F1K sama dengan E dikali K aksen. F1K itu adalah akar dari XK minus dari A plus C, yang lalu XK min A plus C nya dikuadratkan plus
YK min beta itu dikuadratkan itu sama dengan K aksennya itu adalah akar dari XK min A min alfa plus A per E dikuadratkan ditambah YK min YK dikuadratkan. Kemudian ini kita kuadratkan jadinya XK min alfa dikurangi C dikuadratkan ditambah YK min beta dikuadratkan sama dengan E kuadrat dikalikan XK min A dikurangi A per E, lalu XK min A per E itu dikuadratkan. Kemudian ini jadinya XK min alfa dikuadratkan min 2 X2 dikalikan XK min A dikali C ditambah C kuadrat ditambah YK min beta dikuadratkan itu sama dengan E kuadrat dengan dikalikan XK min A dikuadratkan dikurangi A2 A per E dikalikan XK min alfa dikuadratkan plus A per E dikuadratkan. Lalu ini jadinya XK min alfa dikuadratkan ditambah YK min beta dikuadratkan dikurangi 2C dikalikan XK min alfa plus C kuadrat itu sama dengan E kuadrat dikalikan XK min alfa dikuadratkan dikurangi 2AE dikalikan XK min alfa itu ditambah alfa kuadrat. Jadinya ini XK min alfa dikuadratkan ditambah YK min beta dikuadratkan dikurangi E kuadrat dikalikan XK min alfa dikuadratkan itu sama dengan 2C dikalikan XK min alfa, lalu ini dikurangi C kuadrat dikurangi 2AE dikalikan dengan XK min alfa lalu ditambah alfa kuadrat. Lalu ini jadinya 1 min E kuadrat itu dikalikan dengan XK min alfa kuadrat lalu ditambahkan dengan YK min beta dikuadratkan itu sama dengan 2C dikalikan XK min alfa dikurangi C kuadrat dikurangi 2C dikalikan XK min alfa ditambah alfa kuadrat. Lalu ini jadinya 1 min E kuadrat dikalikan XK min alfa dikuadratkan ditambah YK min beta dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat. Lalu ini jadinya, lalu yang berubah itu C-nya itu menjadi EA. Kemudian di sini kita bisa kelompokkan yang di kanan itu jadinya A kuadrat dikalikan 1 min E. Lalu hasil akhirnya itu kita bagi dengan ke kiri dan ke kanannya itu kita bagi dengan A kuadrat dikalikan 1 min E. Jadinya ini XK dikurangi alfa dikuadratkan per A kuadrat ditambah dengan YK min beta dikuadratkan per A kuadrat dikalikan 1 min E itu sama dengan 1. Lanjut. Nah, karena pengambilan titik K sebarang pada elips, maka jika koordinat titik K itu dijalankan, maka diperoleh sebuah persamaan yaitu X min alfa dikuadratkan per A ditambah dengan Y min B kuadrat dikuadratkan per B kuadrat itu sama dengan 1. Nah, dengan cara yang sama seperti di atas untuk direktrix D2
dan fokus F2 akan diperoleh persamaan yang sama seperti di atas. Nah, jadi persamaan umum elips dengan pusat P dengan koordinat alfa, beta itu dan sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat dengan A itu lebih dari B adalah X min alfa dikuadratkan per A kuadrat plus Y min B dikuadratkan per B kuadrat itu sama dengan 1 untuk elips horizontal. Lanjut. Nah, dengan cara yang sama, maka persamaan umum elips dengan pusat P koordinatnya alfa, beta dan sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat dengan A itu kurang dari B adalah X min alfa dikuadratkan per A kuadrat ditambah Y min beta dikuadratkan per beta B dikuadratkan itu sama dengan 1 untuk elips vertikal. Nah, jika pusat dari elips P dengan koordinat 0,0 dan A itu lebih dari B, maka persamaan umum elips adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1 untuk elips horizontal. Kemudian jika pusat dari elips dengan P-nya itu 0,0 dan A kurang dari B, maka persamaan umum elipsnya adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 untuk elips vertikal. Lanjut. Kemudian istilah-istilah dan sifat-sifat pada elips dengan pusat P yaitu alfa, beta adalah sebagai berikut. Yang pertama itu titik pusatnya itu di alfa, beta. Lalu yang kedua fokus F1 dengan koordinat alfa ditambah C, beta dan F2 dengan koordinat alfa min C, beta dengan A itu lebih dari B dan C itu dan C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Jika alfa kurang dari jika A kurang dari B dan C kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat, maka F1 itu adalah alfa, beta plus C dan F2 itu A alfa, beta min C. Lalu yang ketiga itu untuk eksentrisitasnya itu E-nya itu sama dengan C per A jika A lebih dari B dan E itu sama dengan C per B jika A-nya kurang dari B. Lalu yang keempat itu adalah directrix. Nah, D1 itu yaitu X sama dengan alfa ditambah A per E dan directrix 2 yaitu X sama dengan A dikurangi A per E alfa dikurangi A per E jika A lebih dari B. Lalu directrix 1 yaitu Y sama dengan beta ditambah B per E dan directrix 2 yaitu Y sama dengan beta min B per E itu jika A kurang dari B. Yang kelima itu sumbu X dan sumbu Y adalah sumbu simetri. Dan jika A lebih dari B, maka sumbu X adalah sumbu panjang dan sumbu Y adalah sumbu pendek. Jika A kurang dari B, maka sumbu X adalah sumbu pendek dan sumbu Y adalah sumbu panjang. Yang keenam adalah lotus rectum, yaitu yang pertama X sama dengan A plus C dan X sama dengan A min C jika sumbu X adalah sumbu panjang. Kemudian jika sumbu Y adalah sumbu panjang, maka Y itu sama dengan beta plus C dan Y sama dengan beta min C adalah lotus rectum. Yang ketujuh, titik puncak elips, yaitu titik potong elips dengan sumbu-sumbu simetrinya yaitu A ditambah alfa
beta, lalu alfa dikurangi A, beta, kemudian alfa, B ditambah beta, dan alfa, beta dikurangi B. Baik, lanjut. Kemudian persamaan garis singgung elips. Yang pertama adalah persamaan garis singgung elips jika diketahui itu gradiennya. Nah, misalkan persamaan garis dengan gradien M adalah Y sama dengan MX plus P. Dan persamaan elips yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1. Nah, absis titik potong antara garis dan elips diperoleh dari X kuadrat per A kuadrat ditambah MX ditambah P kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1. Kemudian menjadi B kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat dikalikan MX plus P dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat B kuadrat. Kemudian MX plus P-nya dikuadratkan, lalu kita ubah menjadi persamaan, jadinya B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat dikalikan X kuadrat, lalu ditambahkan 2A kuadrat MPX ditambah A kuadrat B kuadrat dikurangi A kuadrat B kuadrat itu sama dengan 0. Nah, karena garis Y sama dengan MX plus P akan menjinggung elips, titik potong L ini jadi jika itu sama dengan 0. Jadi E itu sama dengan 2A kuadrat P kurangi 4 dikalikan B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat dikalikan A kuadrat B kuadrat dikurangi A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Kemudian setelah dijabarkan akan jadinya itu B kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat. Lanjut. Kemudian P-nya itu sama dengan plus minus dari akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Jadi persamaan garis singgung dari persamaan elips X kuadrat A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat 1 dengan gradien M adalah Y sama dengan MX plus minus dari B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Sama diperoleh persamaan garis singgung pada elips yang berpusat P dengan P yaitu alfa, beta yang persamaannya itu menjadi X min alfa dikuadratkan per A kuadrat ditambah Y min beta dikuadratkan per B kuadrat itu sama dengan 1. Dengan gradien M adalah Y min beta sama dengan M dikalikan X min alfa itu plus minus dari akar dari B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat. Lanjut. Yang kedua adalah persamaan garis singgung elips jika diketahui adalah titik singgungnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari persamaan garis singgung pada elips dengan titik singgungnya itu T dengan koordinat X1, Y1. Nah, kita misalkan persamaan elips itu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1. Dengan P-nya pusatnya itu adalah X2, Y2 itu merupakan suatu titik pada elips. P-nya itu merupakan suatu titik pada elips. Maka berlaku X2 kuadrat per A kuadrat plus Y2 kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1. Kemudian jadi B kuadrat X2 kuadrat ditambah A kuadrat Y2 kuadrat itu sama dengan A kuadrat B kuadrat. Ini kan menjadi persamaan kedua. Lalu karena T-nya itu X1, Y1 pada elips, maka berlaku
X1 kuadrat per A kuadrat ditambah Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau jadinya B kuadrat dikalikan X1 kuadrat ditambah A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Ini menjadi persamaan ketiga. Lanjut. Dari persamaan 2 dan 3 diperoleh B kuadrat X2 kuadrat ditambah A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan B kuadrat X1 kuadrat ditambah A kuadrat Y1 kuadrat. Kemudian B-nya kita pindahkan ke kiri dan A-nya ke kanan, jadinya min B kuadrat dikalikan X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat itu sama dengan A kuadrat dikalikan Y1 kuadrat dikurangi Y2 kuadrat. Kemudian ini menjadi B kuadrat dikalikan dengan X1 min X2 dikalikan X1 plus X2 itu sama dengan A kuadrat dikalikan Y1 min Y2 dikalikan Y1 plus Y2. Ini jadinya min B kuadrat dikalikan X1 plus X2 per A kuadrat dikalikan Y1 plus Y2 itu sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2. Lalu ini menjadi persamaan keempat. Nah, kemudian persamaan garis PT adalah Y dikurangi Y1 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2 dikalikan X min X1. Nah, dari persamaan 4 dan 5 maka diperoleh itu Y min Y1 itu sama dengan min B dikalikan X1 plus X2 per A kuadrat dikalikan Y1 plus Y2 dikalikan X min X1. Ini akan menjadi 6. Lanjut. Nah, jika P mendekati T sedemikian sehingga P primpit dengan T, maka X2 sama dengan X1 dan Y2 itu sama dengan Y1. Sehingga persamaan 6 menjadi Y dikurangi Y1 sama dengan min B kuadrat per A kuadrat dikali 2X1 per 2Y1 dikalikan X min X1. Kemudian ini jadinya Y min Y1 dikalikan A kuadrat Y1 sama dengan min B kuadrat dikali X1 dikalikan X min X1. Kemudian ini jadinya A kuadrat Y1 Y dikurangi A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan min B kuadrat dikali X1 plus B kuadrat X1 kuadrat. Ini jadinya B kuadrat X1 X A kuadrat Y1 Y sama dengan B1 kuadrat ditambah A kuadrat Y1 kuadrat. Ini kemudian menjadi X1 per A kuadrat ditambah 1Y per itu sama dengan X1 kuadrat per A kuadrat ditambah Y1 kuadrat per B kuadrat. Ini menjadi persamaan ke-7. Karena X1 kuadrat per A kuadrat ditambah Y1 kuadrat B kuadrat sama dengan 1, maka persamaan 7 akan menjadi X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi persamaan garis singgung pada elips yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah dengan Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan titik singgungnya yaitu T dengan koordinat X1, Y1 adalah X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk elips yang persamaannya yaitu X min alpha dikuadratkan per A kuadrat ditambahkan dengan Y min beta dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Nah, persamaan garis singgungnya itu dengan titik singgungnya adalah T
dengan koordinat x1, y1 adalah x1 min alfa dikalikan x min alfa per a kuadrat ditambah y1 min beta dikalikan y min beta per b kuadrat itu sama dengan 1. Lanjut. Yang ketiga adalah persamaan garis singgung elips melalui satu titik di luar elips. Nah, selanjutnya kita akan mencari persamaan garis singgung pada elips yang melalui titik T ya dengan koordinat x0, y0 yang berada di luar elips. Nah, kita misalkan persamaan elipsnya adalah x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat itu sama dengan 1. Dan titik A dengan koordinat x aksen, y aksen di suatu titik singgung. Nah, persamaan garis singgung di titik A adalah x aksen dikalikan x aksen x per a kuadrat ditambah y aksen y per b kuadrat sama dengan 1. Nah, karena titik A pada elips, maka akan menjadi x aksen kuadrat per a kuadrat ditambah y aksen kuadrat per b kuadrat itu sama dengan 1. Nah, kita misalkan ini menjadi persamaan 8. Nah, kemudian karena garis singgungnya itu melalui titik T, maka memenuhi x aksen x0 per a kuadrat ditambah y aksen y0 per b kuadrat sama dengan 1. Kita misalkan ini adalah persamaan 9. Nah, dari persamaan 8 dan 9 maka dapat dicari itu x dan y-nya sehingga kita memperoleh persamaan garis singgungnya. Lanjut. Baik, sekian dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.